Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kuliah online ini tanpa ada halangan apapun. Dan yang kedua yang saya hormati dan saya cintai Ustaz Ahmad Rafi Syamsuddin dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa menjalankan tugas metodika dakwah yang kedua ini. Oke teman-teman, kali ini dalam tugas metodika dakwah yang kedua ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua sedikit tentang critical thinking. Setiap harinya pasti kita dihadapi oleh berbagai masalah yang ada, seperti hari ini kita mau makan apa ya? Aku tuh harus beli handphone X atau handphone Y, mobil Z atau mobil X, dan juga isu-isu atau berita yang mungkin kita belum bisa mengidentifikasikannya apakah ini hoax atau murni berita. Nah, dalam permasalahan ini ada yang bisa kita hadapi, ada yang gampang kita hadapi, ada yang susah kita hadapi, dan juga mungkin ada beberapa masalah yang berguna untuk kita ke depannya ataupun malah nggak berguna untuk kita sama sekali. Nah, dan nggak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara yang cepat. Untuk itu kita perlu skill aset yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana hasil keputusannya itu merupakan hasil yang bijak dan matang, sehingga itu benar-benar keputusan apa yang kita pikirkan seperti itu. Nah teman-teman, ketika thinking ini tuh nggak hanya diperlukan di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita perlu yang namanya bercritical thinking. Nah, jadi critical thinking adalah proses ketika kita berpikir dengan lebih lambat untuk mencoba mengkonstruksikan hal yang kita pikirkan untuk mengambil kesimpulan yang terbaik. Nah, jadi critical thinking ini tuh menghasilkan kesimpulan yang berupa logika dan data dan juga untuk meminimalisir bias. Nah, ada 4 langkah proses dalam berpikir kritis. Yang pertama ialah memformalisasikan pertanyaan. Dalam memutuskan sesuatu, sebaiknya kita membuat pertanyaan sesuai dengan decision making yang kita buat. Sebagai contoh, ada berita keluar familiar. Nah, kita ingin membuktikan apakah berita tersebut tuh hoax atau enggak. Maka kita perlu membuat pertanyaan. Nah, seperti contoh pertanyaannya ialah dari mana sih berita tersebut dikeluarkan, atau siapa sih yang mempublikasikan berita tersebut, apakah berita tersebut termasuk berita yang ditunggangi oleh politik, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan lain yang menyudutkan bahwa berita tersebut tuh tidak hoax. Nah, yang kedua ialah mencari informasi yang relevan. Setelah kita memformulasikan pertanyaan, sebaiknya kita langsung mencari informasi yang relevan yang sesuai dengan pertanyaan yang telah kita buat. Nah, yang ketiga adalah memperhatikan dampak atas keputusan yang akan kita buat. Sebagai contoh, kita ingin membeli HP, kemudian kita melakukan alternatif dua pilihan HP. Nah, sebelumnya kita harus memperhatikan kita atau menulis plus minus terhadap HP masing-masing HP tersebut, dan kemudian kita bikin yang paling menguntungkan untuk kita ke depannya. Dan yang keempat adalah eksplor alternatif pandangan lain. Nah, dalam kasus yang sama, mungkin aja kita punya recommended HP lain atau alternatif HP lain yang mana mungkin HP itu lebih berguna atau lebih menguntungkan untuk kita ke depannya daripada HP yang tadi yang kita udah melakukan pemilihan tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui proses dalam berpikir kritis, sekarang kita akan mempelajari mengapa sih kita harus berpikir kritis. Di sini ada dua hal penting mengapa kita harus berpikir kritis. Yang pertama ialah information overload, dan yang kedua ialah demokratis. Oke, mari kita bahas yang pertama ialah information overload. Nah, di zaman sekarang ini kita tuh lebih banyak diperbarui oleh banyaknya informasi mulai dari berita, dan berbagai pilihan sebenarnya itu bisa merugikan diri kita sendiri. Contohnya berita. Nah, kalau kita nggak bisa berpikir kritis dan nggak bisa bedain, maka itu tuh bisa ngerugiin diri kita sendiri. Nah, banyak kasus yang terjadi yang bisa membuat kita emosi, tapi ternyata malah sebenarnya itu kasus itu hoax. Dan kemudian tiap harinya tuh kita tuh dihadapkan oleh banyak banget pilihan, seperti kita tuh hari ini mau makan apa, mau beli kopi X atau beli kopi Y. Nah, semakin banyaknya informasi yang kita terima, dan akhirnya kita tuh jadi nggak bisa memilih, sesuai dengan rasional kita, dan malah memilih sesuai dengan confident kita aja.
Dalam kasus ini seperti contoh ya Facebook. Ketika kita menginstal Facebook, kemudian ada pilihan di situ, apakah boleh membagikan kontak nomor kita. Nah, kita tanpa pikir panjang kayak berpikir, ya udah nggak apa toh, Facebook ini kan merupakan perusahaan besar, jadi kayak apa deh kalau misalkan aku tuh nyebar kontak. Padahal sebenarnya tuh kita juga harus memilih kenapa sih kita harus menyebar kontak, dan atau apa konsekuensinya ketika kita menyebarkan kontak tersebut. Yang kedua ialah demokratis. Dalam suatu negara demokratis, pasti setiap rakyatnya itu mempunyai hak pilihnya masing-masing, dan juga akan menjadi keputusan bersama dan mempengaruhi negara demokratis tersebut. Nah, bayangin teman-teman, kalau misalkan dalam suatu negara demokratis tersebut, rakyatnya itu nggak memilih secara logika dan malah terjebak hoax. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah negara akan hancur, dan dampaknya itu rakyat dan juga semuanya kena dampak atas keputusan tersebut. Nah, poinnya di sini adalah keberhasilan demokrasi itu untuk rakyatnya. Kalau misalkan rakyatnya pintar memilih, maka insya Allah negaranya akan makmur. Dan ketika rakyatnya nggak pandai memilih atau nggak pandai memutuskan sesuatu dan tidak memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan logika, maka yang terjadi adalah negaranya akan hancur. Teman-teman, nggak setiap saat kita tuh bisa berpikir kritis, karena ya kita tuh mempunyai masalah personal pribadi masing-masing, dan juga cara berpikir kita tuh dipengaruhi oleh emosi kita. Ketika kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi seneng, itu mempengaruhi keputusan kita. Nah, tips yang paling pertama adalah kita tuh harus sadar ketika kita sedang merasa dalam hal emosi tersebut. Ketika kita lagi sedih nih, misalnya kayak aku lagi nggak rasional nih, atau kita harus menenangkan diri kita kalau kita lagi nggak rasional. Nah, intinya kita tuh harus berlatih tiap saat untuk mengolah otak kita agar harus tetap berpikir kritis tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya agar melatih kemampuan kita untuk berpikir kritis? Nah, caranya ya dengan menulis, karena menulis itu bisa melatih otak kita agar lebih kritis lagi dan lebih sistematis. Contohnya nih, kalau misalkan kita lagi otaknya lagi carut marut atau seperti benang kusut, nah lebih baik kita tuh menuliskannya, karena dengan menuliskannya itu akan otak kita tuh akan menjadi lebih sederhana, akan lebih clear lagi, lebih clear juga, dan rasanya benang kusut itu udah nggak ada lagi. Dengan itu kita tuh lebih bisa memilah informasi yang penting dan relevan, dan akhirnya kita bisa terlatih untuk menjadi seorang yang berpikir kritis. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi sekilas tentang bagaimana caranya untuk berpikir kritis. Semoga video tadi atau materi yang aku sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa berlatih terus-menerus untuk berpikir kritis sehingga kita tidak mudah termakan hoax, dan kita bisa memilih informasi yang lebih penting dan relevan dalam kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.